Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi, kita mulai acara pada hari ini ya kawan-kawan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wa mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain amma ba'du. Robbis rohli sodri wa yassirli amri warahmatan lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini, malam yang berbahagia, kita bisa jumpa lagi dalam kondisi tidak kurang suatu apapun, sehat walafiat. Itu semua karena berkat taufik, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat Couple-Planner dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Abi sudah bersama Umi yang siap untuk memberikan sharing tentang edukasi ilmu waris, yang mana pada malam hari ini sudah memasuki Couple-Planner Syariah yang keempat ya Umi ya, yang keempat. Dan alhamdulillah kita rutin melakukannya setiap hari Minggu, kecuali minggu yang kemarin karena Abi ada kegiatan di Bandung sehingga acara pada hari Minggu yang kemarin tidak bisa kita lakukan. Dan seperti biasa kami ucapkan selamat datang kepada Mbak Mailah dari UISI Gresik. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera. Dan seperti biasa kita akan mulai pada malam hari ini topik yang cukup menarik ya Umi ya. Yang cukup menarik karena topiknya adalah kita akan membahas tentang istri menguasai harta warisan suami. Jadi istri menguasai harta warisan yang dimiliki oleh suami. Pada saat suami meninggal, istri menguasai harta warisannya itu. Itu sebabnya kita akan bincang-bincang tentang hal ini selama 1 jam ke depan ya Umi ya. Kita akan bincang-bincang dan nanti akan banyak sekali yang akan nanti disampaikan oleh Umi, karena Umi juga sebagai praktisi keuangan syariah yang notabene juga banyak berhadapan dengan persoalan-persoalan di lapangan. Dan kebetulan kami Couple-Planner Syariah di bawah bendera Naura Safir Gemilang, kita banyak membahas tentang ilmu manajemen syariah, ilmu keuangan syariah, termasuk di dalamnya ilmu wakaf dan ilmu waris Islam. Oke, supaya kita tidak berpanjang-panjang, mungkin Umi bisa menyampaikan kata-kata pendahuluan, setelah itu kita bisa lanjut ke topik pembahasannya. Silakan Umi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Nikmat kesehatan tuh luar biasa ya Bi, karena memang banyak sekali sekarang teman-teman kita, keluarga khususnya juga yang lagi diuji dengan kesehatannya. Maka mari sama-sama kita doakan semoga mereka semua diberikan kesembuhan, bisa beraktivitas kembali dan tentunya penyakitnya hilang dan bisa segera sehat. Nah, yang kedua, salawat serta salam selalu kita ucapkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, di mana akan menjadi penolong pada hari akhir nantinya. Kita akan mendapat syafaat insya Allah semua dari Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi wajib melakukan sunnah yang sudah Nabi contohkan kepada kita. Nah, salah satunya adalah dengan, ini kan mau menjelang Ramadan ya Abi ya, maka mari kita saling memaafkan menjelang Ramadan ini, H-6 Ramadan, saling memaafkan satu sama lain. Jadi yang lagi ada bermasalah dengan keluarga, teman atau saudara atau siapapun, mari kita memaafkan dan kita mulai dengan ibaratnya kalau kita ngisi pom bensin tuh dimulai dari nol. Nah, semoga ibadah Ramadannya bisa berjalan lancar dan insya Allah kita tetap akan edukasi terus selama Ramadan juga dan mudah-mudahan ilmu yang kita berikan
Dan hari ini salah satu ilmu wajib yang sebenarnya harus kita miliki, terutama para ibu-ibu khususnya, karena kita nantinya akan menjadi subjek sekaligus objek, di mana kalau suami meninggal dunia. Itu sih materi yang sangat penting hari ini buat kita, khususnya para wanita. Dan mudah-mudahan dengan materi ini kita bisa praktek ya Bi setelahnya ya gitu. Terutama bagi yang ditinggal suami, jangan ditunda lagi untuk pembagian warisnya ya, karena memang harus disegerakan gitu. Ya, itu saja Bi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan bersama-sama. Terima kasih. Baik. Terima kasih Umi. Kita sapa dulu Umi, ini beberapa kawan atau sahabat-sahabat couplepreneur yang sudah hadir. Ada Mbak Murti, sama satu lagi adalah Mbak Lydia. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Ada juga kami ucapkan assalamualaikum juga kepada Mbak Erni yang ada di Bogor ya, mudah-mudahan sehat selalu, salam buat keluarga. Terima kasih tanda love-nya. Oke, pada malam hari ini sebenarnya ini adalah lanjutan dari episode yang kemarin yang kita bahas tentang 3W ya Umi ya. Ada wanita di depan, kemudian waris dan wakaf. Nah, pada episode yang keempat ini kita membahas tentang wanita dan waris. Tetapi wanita dan warisnya ini kita spesifik mengkerucut ke salah satu penyimpangan pembagian waris yang ada di Indonesia. Di mana penyimpangannya itu sebenarnya ada 10, tapi kita coba bahas yang berhubungan dengan harta almarhum suami dikuasai oleh istri. Nah, kita ingin membahas itu karena apa? Karena fenomena yang terjadi di lapangan, kita sering mengalami atau menyaksikan dan mendapat keluh kesah, memberikan konsultasi kepada siapapun yang mengalami hal ini di masyarakat, dan Abi karo Umi atau AKU ini sering mendapatkan kesempatan atau mendapatkan amanah untuk memberikan jawaban atau solusi terkait penyimpangan-penyimpangan waris ini. Dan Abi karo Umi sering kali juga dimintai untuk memberikan sharing tentang penyimpangan-penyimpangan ini, karena ternyata penyimpangan-penyimpangan ini banyak dilakukan oleh para wanita. Itu sebabnya yang hadir pada malam hari ini, insya Allah semuanya mendapat pencerahan, menambah ilmu terkait tentang wanita dan waris. Dan kenapa kita berbicara mengenai penyimpangan yang berkaitan dengan penguasaan harta almarhum suami? Karena tadi dikatakan oleh Umi, wanita itu sekaligus berperan dua dalam kehidupannya, yaitu sebagai subjek dan objek. Nah, ini terjadi akan lebih nampak perannya bila mana sang suami sudah tiada. Nah, bila mana sang suami itu sudah tiada, wanita ini akan berperan sekaligus sebagai subjek dan objek. Itu sebabnya kita akan membahas itu. Karena apa? Karena banyak wanita yang tidak siap dengan kehilangan suami. Tidak siap juga dengan kehilangan harta. Tidak siap juga dengan pembagian warisnya, karena mereka tidak mempunyai ilmu. Itu sebabnya pada malam hari ini kita belajar tentang ilmu faraid supaya kita tahu ilmunya. Karena sebenarnya di hadis riwayat Ibnu Majah, ada Rukutni dan Al-Hakim telah disebutkan bahwa Nabi bersabda, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah. Jadi pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah. Karena ilmu faraid ini adalah setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Nah, kita udah tahu ya, sekarang sudah banyak orang melupakan, padahal ini adalah setengah dari ilmu. Dan ilmu ini, faraid, adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Nah, itu sebabnya kan ada sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa kita wajib untuk belajar dan mengajarkannya. Maka Abi Karumi punya kegiatan untuk mengajarkannya. Semakin kita mengajarkannya, kita jadi semakin pintar. Baik itu yang mengajarkannya atau yang menerima pengajarannya itu. Yang kedua, kita juga banyak belajar. Karena dengan mengajarkan ini, ada konsultasi, kalau kawan-kawan langsung bertanya, silakan chat ya. Jangan sampai nanti kita tidak bisa menjawab atau tidak bisa membantu kalian karena kalian lupa chat gitu. Kalau
kalau sudah tahu WA kami berdua atau sudah tahu IG kami, bisa japri ke IG masing-masing. Jadi kita punya kewajiban, apalagi ini bulan Ramadan ya, bulan Ramadan tadi jam 4 Abi sudah punya program ngeteh dengan Mbak Mary, kita bicara mengenai menata hati. Ini salah satu persiapan kita menuju Ramadan, karena Ramadan ini bisa jadi kita akan banyak belajar. Dan salah satu persiapannya adalah kita harus banyak belajar ilmu-ilmu, terutama ilmu-ilmu berkaitan dengan ilmu agama dan ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu Al-Quran. Nah, ini kan ada di Al-Quran, di surat An-Nisa ayat namanya 10, 11, 12, 11, 12, 13, 14. Dan kalau kita bicara mengenai penyimpangan ini, sebenarnya penyimpangan ini banyak terjadi karena wanita ya. Mungkin sebelum kita lanjut kepada bagaimana suami itu meninggal kemudian hartanya dikuasai oleh istri, kita tanya dulu ke Umi. Umi, kira-kira ini kita ngulang sedikit ya yang kemarin ya. Kenapa wanita itu perannya sangat penting ya? Karena tadi kita udah bahas bahwa penyimpangan ini terjadi akibat suami meninggal gitu. Kalau suami meninggal maka hartanya akan dikuasai atau dimiliki oleh sang istri sepenuhnya. Nah, ini kenapa kok istri atau para wanita menjadi penting peranannya dalam ilmu faraid, Umi? Ya, jadi yang pertama juga dasar hukumnya di Al-Quran, yaitu di surat An-Nisa 11 sampai 14. Jadi kalau kita sudah paham dasarnya, maka kita bisa belajar, kita menafsirkan dari ayat Quran bahwa memang kenapa ditaruh di surat An-Nisa, pasti nggak mungkin istilahnya kalau orang bilang kebetulan gitu ya. Jadi Allah memang sudah istilahnya menetapkan bahwa di surat An-Nisa itu ada namanya pembagian waris, terutama di surat 11 sampai ke 14. Di mana pembagiannya jika istri itu ditinggal suami, untuk yang punya anak itu 1/8. Nah, jadi bagi yang punya anak, bagi yang tidak mempunyai anak adalah 1/4. Sehingga bagiannya adalah menjadi yang terkecil di antara ahli waris lainnya. Misal, ketika suami meninggal, masih punya orang tua, masing-masing orang tuanya mendapatkan 1/6 dan 1/6. Artinya bukan ibunya 1/6 dibagi 2 dengan bapak, tidak, justru 1/6 dan 1/6. Kemudian ketika dia mempunyai anak laki-laki dan perempuan, berarti bagiannya adalah 2/3 anak laki-laki dan 1/3 anak perempuan, atau 2 dibanding 1. Otomatis di antara ahli waris yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, bagian istri adalah paling sedikit, Abi. Nah, apalagi ketika, mohon maaf, ada beberapa keluarga yang mungkin istrinya lebih dari 1. Itu bukan 1/8 dan 1/8, tapi 1/8 dibagi berapa istri. Misalnya 2 atau 3 istri, ya dibagi 1/8 dibagi 2 atau bagi 3 atau bagi 4. Nah, oleh karena itu, kenapa? Pasti pertanyaannya seperti itu ya kan? Karena memang itu sudah ya kehendak Allah, dan memang tidak ada koma, harus titik itu. Karena di ayat berikutnya, di ayat ke-13 dan ke-14 itu diberikan reward sekaligus punishment-nya, Abi, di mana kalau kita melakukan akan ada surga dan kekal di dalamnya. Kalau kita tidak melakukan hukum faraid itu sebagai istri, maka kita akan mendapatkan neraka, kekal di dalamnya, dan azab yang disegerakan di dunia. Makanya nauzubillah min dzalika. Nah, dari dasar itu makanya kita akan memberikan hari ini solusi bagaimana para istri ini bisa mendapatkan lebih haknya tanpa harus mengurangi. Maksudnya ini ya, terjadi perdebatan atau penyimpangan warisnya, begitu. Itu sih, Abi. Dasarnya kita harus tahu dulu. Ya. Oke. Terima kasih, Umi. Kita sapa dulu, ini ada yang hadir. Ini Ainur Rofiq. Ini laki-laki atau perempuan? Perempuan ya kan, nggak salah ya. Ainur Rofiq, kalau nggak salah dari Gresik, Abi. Dulu timnya Pak. Oh iya. Timnya Pak, iya. Edinya yang meninggal, kalau nggak salah ya. Oke. Baik. Assalamualaikum. Selamat malam, salam sejahtera. Semoga sehat selalu di sana ya.
Jadi tadi Umi sudah menjelaskan tentang surat An-Nisa, Quran di ayat 11, 12, 13, 14. Jadi kalau kita bicara mengenai warisan di dalam Islam itu ada namanya ilmu faraid, dan Nabi sudah bersabda tadi bahwa ilmu ini akan dilupakan gitu ya, dan yang pertama akan diangkat gitu ya. Sehingga dengan demikian, karena ini sudah di akhir zaman, jadi sering-seringlah kita membuka ilmu ini, kita belajar tentang ilmu ini supaya apa? Supaya nanti pada saat terjadi kematian kita tahu bagaimana cara membagi waris gitu ya. Dan waris ini kalau di dalam ilmu faraid, warisan Islam itu sifatnya ijbari. Ijbari itu artinya di luar kendali manusia. Karena yang mengatur semua ini bukan manusia, tetapi adalah Allah. Dan Allah itu di surat Quran An-Nisa itu sifatnya berfirman, itu ada kata-kata wasiat. Allah mewasiatkan. Kalau Allah sudah mewasiatkan, mau tidak mau kita yang penganutnya atau pemeluk agama Islam atau umat Islamnya itu wajib mematuhi. Wajib mematuhi, tidak boleh ada kata tetapi atau tidak boleh ada kata penolakan. Hukumnya wajib, mau tidak mau harus diikutin karena itu sifatnya mewasiatkan. Ini ada Mas Hendra Kori. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Hendra Kori. Selamat malam, sehat selalu untuk keluarga semuanya. Jadi karena sifatnya adalah ijbari, maka kita wajib melakukannya. Dan itu sebabnya wanita-wanita ini seringkali lemah dalam hal keilmuannya. Jadi wanita-wanita ini kebanyakan mungkin terlalu samina wa ata'na kepada suami. Sehingga apa yang diikuti atau dilakukan atau dikatakan suami mereka ikuti. Begitu imamnya sudah nggak ada, para wanita atau para istri menjadi bingung, kehilangan arah gitu ya. Karena kalau suami sudah tidak ada, Qurannya sudah menjelaskan di surat An-Nisa itu bahwa pembagiannya adalah 1/4 atau 1/8 gitu ya. 1/4 itu kalau si pasangan ini atau si istri tidak mempunyai anak. Tetapi kalau mempunyai anak, jatahnya istri adalah 1/8. Nah, 1/8 atau 1/4 gitu ya. Jadi seringkali yang ada di masyarakat, terutama kalau anaknya masih kecil-kecil, biasanya kan perkawinan itu seringkali terjadi perpisahan karena meninggal itu karena penyakit atau karena kecelakaan. Nah, dan yang lebih menjadikan lagi pada saat anaknya masih kecil-kecil gitu, misalnya di bawah 10 tahun atau masih sekolah. Sehingga dengan demikian mau nggak mau akhirnya membuat sang istri atau para wanita ini begitu suaminya meninggal, dia akhirnya menguasai, memiliki harta peninggalan suaminya. Padahal sesuai dengan ilmu faraid itu ada jatahnya anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Dan anak laki-laki maupun anak perempuan yang masih kecil itu haknya sama dengan anak laki-laki atau perempuan yang sudah dewasa. Jadi tidak ada membedakan antara anak kecil dan anak dewasa, anak bayi dengan anak dewasa. Yang membedakan adalah jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Jadi kalau kita punya anak misalnya masih balita gitu ya, masih kecil, masih 5 tahun dan atau masih balita atau masih sekolah di SD atau di TK, mau nggak mau harta itu harus dibagi. Nah, persoalannya yang sering salah kaprah di masyarakat, membagi itu berarti harus yang namanya membagi itu harus menjual aset atau menjual harta warisnya. Sebenarnya tidak perlu sampai ke sana gitu ya, karena kan masih kecil ya Umi ya. Jadi yang namanya membagi itu kita tahu bahwa masing-masing orang porsinya sekian. Porsinya sesuai dengan hukum waris sekian. Masalah nanti penyerahannya atau pemilikannya, kemarin Nabi sudah bahas di hari Jumat yang lalu, sejak kapan ahli waris memiliki harta warisnya itu, orang memiliki itu sama menerima itu beda ya, gitu ya. Kalau memiliki itu berarti pada saat semua hutang sudah lunas. Nah, memiliki karena dia sudah tahu bagian-bagiannya. Tapi menerima harta warisnya itu ya mungkin agak lama karena mungkin harta warisnya perlu dijual atau perlu dicairkan atau perlu diambilkan dari bank dan sebagainya. Itu beberapa hal yang membuat wanita-wanita atau para istri melakukan hal seperti ini. Dan ingat ya, ibu-ibu atau para wanita, kalau suaminya meninggal itu berarti anak-anak jenengan, anak-anak Anda itu adalah anak yatim loh Bu. Anak yatim itu. Kalau dia masih belum akil balik, dia anak yatim posisinya. Dan kalau ibu menguasai harta warisnya suami,
tidak membaginya kepada anak-anak gitu ya, itu akan menjadi menguasai atau memakan harta anak yatim, dan itu sangat dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya yang namanya mendustakan agama atau memakan harta anak yatim itu sebenarnya harta anak yatim yang ada di anak kandung kita sendiri gitu, bukan orang lain sebenarnya yang perlu diwaspadai, karena secara tidak sengaja begitu suami meninggal kita tidak membaginya gitu. Nah, nanti itu perlu ini ya, perlu pembelajaran, perlu konsultasi, perlu sharing-sharing supaya nanti para wanita yang masih kebingungan dan sebagainya, wah, bisa nanti kita bisa bantu gitu, terutama kepada wanita nanti bisa langsung kepada Umi, kalau suami-suami bisa langsung kepada Abi. Jadi seringkali begitu Umi ya. Mungkin Umi pernah ada contoh di lapangan Umi, beberapa wanita atau ibu-ibu gitu, para janda kan sudah ditinggal suami ketika mereka janda, yang konsultasi sama Umi, atau mungkin sebelum meninggal pada saat itu mereka sudah tanya-tanya tentang bagaimana pembagiannya atau apa begitu Umi. Ya, jadi tadi yang nyambung yang disampaikan Abi bahwa anak yatim itu bukan hanya anak yatim di luar kita. Anak yatim itu juga bisa anak-anak kita pada saat tadi masih kecil ya, ditinggal bapak. Nah, Ya. karena di surat Ad-Duha ayat 9, fa'ammamal yatima falatah tahar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, begitu ya. Dan istilahnya dari ayat tersebut bisa diambil hikmah bahwa anak yatim itu bukan anak yatim yang ada di panti asuhan aja, tapi juga anak yatim yang anak kandung kita sendiri gitu. Artinya jangan sampai kita berlaku sewenang-wenang. Contohnya kita ya tadi hartanya semua punya kita gitu ya, karena merasa bahwa saya yang bekerja dengan suami, walaupun ibu rumah tangga, dia merasa bahwa dia yang mendukung suami dari nol sampai suami berhasil begitu ya. Dia merasa bahwa semua itu atas peran istri, atas doa istri. Nah, ini memang betul, semuanya itu atas doa dan dukungan istri, tapi bukan berarti itu menjadi hak milik daripada istri. Nah, juga perlu dipahami kembali lagi Abi bahwa apapun yang ada di dunia ini yang dikasih ke kita itu adalah titipan. Namanya titipan, kapan saja bisa diambil. Ya, dan kalau kita merasa harta yang diberikan kepada kita, baik itu berupa harta, berupa uang banyak, rumah banyak, anak, suami, itu semua juga titipan. Kalau semua manusia paham ya, baik suami, istri, pasti suami juga akan mengajarkan kepada istri. Masalahnya juga para suami itu tidak mau belajar ilmu faraid. Padahal jelas-jelas dikatakan di dalam hadis Nabi bahwa ilmu faraid itu adalah setengah dari ilmu yang ada di dunia ini. Jadi kalau mau matematika atau apa atau ilmu yang paling susah pun itu tidak sebanding dengan ilmu faraid. Nah, tetapi sangat disayangkan ilmu faraid ini akan diangkat Allah pertama kali dari muka bumi ini gitu kan Abi. Maka dari itu banyak sekali contoh Abi di lapangan yang Umi sudah temui ya, terutama misalnya nih anaknya sudah bekerja semua ya kan, sudah mentas. Nah, tetapi si ibu ini tidak mau segera membagi dan si anak pun rata-rata sungkan menanyakan karena ibu masih tinggal di situ, betul ya, masih di rumah itu. Kayaknya harus nunggu ibunya meninggal baru dibagi. Nah, ini penyimpangan sekali. Karena merasa nggak enak ya pamali atau apa saja begitu ya, karena merasa nanti dibilang ngusir. Bukan seperti itu. Teknisnya adalah membagi, buat perjanjian anak dapat berapa, betul ya, 1/3, 2/3, datang ke notaris ya, dibuat perjanjiannya atau perjanjian internal, intinya sudah dibagi. Masalah nanti mau diberikannya nanti yang susah diberikan, tapi rata-rata Abi sampai nunggu mereka meninggal dunia. Dan itulah mohon maaf kenapa ketika Umi bertemu kasus seperti itu ya Abi, tidak ya, tadi Allah sudah dikatakan di An-Nisa bahwa punishment-nya adalah azab di dunia yang disegerakan. Maka hidup akan selalu penuh ujian. Hidupnya akan selalu cobaan gitu. Karena apa? Kewajibannya tidak dijalankan. Maka dari ini saya mengajak kaum saya ini itu
ibu-ibu, tolonglah kalau suami belum meninggal, dibicarakan urusan waris ini, Abi. Karena ini kayak tidak jarang dibicarakan dan menurut mereka adalah tabu. Nah, permasalahannya orang menyiapkan anak pendidikannya, menyiapkan anak sampai nanti kuliah nanti, atau apa saja, menyiapkan anak rumahnya dikasih. Tapi mereka lupa menyiapkan kematian mereka secara baik. Ya, mereka lupa para suami untuk mendidik istrinya untuk melakukan hukum faraid ini. Begitu juga sebaliknya, ketika istri tahu ilmu faraid ini tidak kasih tahu ke suaminya. Siapa tahu suaminya tidak pernah ngaji gitu kan, Nabi. Jadi harus dari dua belah pihak gitu. Nah, kasus-kasus yang terjadi adalah rata-rata menunggu semuanya meninggal dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Ahli waris ribut, betul ya, Abi? Dan akhirnya antara anak juga ribut, ditambah lagi mereka sudah berkeluarga, tambah menantu-menantunya, menambah daftar panjang keributan. Dan ini yang Umi sering tangani itu akhirnya ribut sampai ke pengadilan. Jadi antara ibu dan anak ribut di pengadilan, antara saudara kandung ribut di pengadilan. Itu sih, Abi, yang terjadi, dan ini fakta bukan hoax, dan ini mari menjadi concern buat kita khususnya wanita, harus mendidik anak juga tentang ilmu faraid ini karena kita adalah madrasah utama dari anak-anak kita. Itu sih, Abi. Ya, menarik sekali ya kawan-kawan semuanya. Jadi sahabat-sahabat Couplepreneur Syariah dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abi Karomi ucapkan selamat datang, assalamualaikum buat Mbak Ani Dwi. Mudah-mudahan sehat selalu, salam buat keluarga. Jadi menyambung dari apa yang disampaikan Umi, kita ini semua ya, termasuk Abi Karomi, harus banyak mawas diri muhasabah. Karena begini ya kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat aku, Abi Karomi, sahabat-sahabat semuanya, kita tahu bahwa yang namanya kematian itu sudah pasti. Ya, sudah pasti. Bahkan ada joke ya, ada joke itu lelucon yang cukup satir gitu ya, bahwa manusia di Indonesia ini ada dua yang tidak bisa dihindari, yaitu pajak sama kematian. Nah, itu sampai segitunya ya. Bahkan nanti ada beberapa pajak yang akan naik. Bahkan pajak apa itu jadi 10% jadi 11% begitu. Dan semua pajak dinaikin gitu ya. Bahkan yang tadinya nggak ada pajak, ada pajaknya. Bahkan kematian pun ada pajaknya gitu. Nah, itu sebabnya karena kita sudah pasti berpulang gitu. Berarti kalau kita berpulang sekarang kita kan lagi pergi gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kita akan berpulang kemana? Ke rahmatullah. Sekarang ini kita lagi bepergian. Karena kita lagi bepergian, maka kita akan berpulang. Kemana pulangnya? Ke rumah kita gitu. Yang sekarang kita lagi pergi ini itu bukan rumah kita. Dunia ini bukan rumah kita. Kita lagi bepergian ke dunia. Rumah kita di akhirat. Nah, karena kita semua akan mati gitu, semua adalah camat, calon mayat gitu ya. Makanya kita harus belajar yang berhubungan dengan kematian ini ilmunya apa? Ilmunya dua. Yang pertama ilmu wakaf dan ilmu waris. Ilmu waris ini wajib, ada di surat An-Nisa namanya ilmu faraid. Kalau ilmu wakaf ini hukumnya sunnah. Ini sebagai bekal karena ada di hadis riwayat Muslim bahwa terputus amal ibadah manusia kecuali tiga. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Nah, itu sebabnya Abi Karomi sebagai Couplepreneur Syariah banyak memberikan edukasi dan literasi tentang waris dan wakaf gitu, supaya apa? Ini bekal kita untuk menuju ke rumah kita yang di akhirat, di rahmatullah. Nah, kembali ke tadi ya, nyambung ke yang disampaikan Umi. Kalau kita bicara mengenai tadi warisan, kan tadi sudah disampaikan ijibari. Ijibari itu berarti otomatis bukan bukan kehendak manusia, tapi adalah kehendak Allah. Nah, itu sebabnya karena kita ini masih hidup, ayo kita sama-sama belajar skema. Kalau yang meninggal suami, nanti pembagian istri berapa? Kalau yang meninggal istri, pembagian suami berapa? Kalau yang meninggal anak-anak, pembagian suami istri, pembagian bapak dan ibunya berapa? Gitu kan? Bikin skema, bikin utak-utik. Nah, kita jadi tahu, gitu kan? Sekarang sudah ada aplikasinya. Kalau nanti kurang paham, bisa tanya ke Abi Karomi. Yang kedua, ibu-ibu gitu perlu sampaikan juga bahwa yang namanya kita meninggal itu berarti kita kan harus nanti membayar namanya hutang, gitu ya. Karena warisan itu baru terbagi di Quran surat An-Nisa itu setelah ditunaikan wasiat sama hutang. Tetapi prakteknya Nabi Muhammad SAW itu melakukannya hutang dulu baru wasiat.
sementara di Qur'annya itu wasiat dulu baru Qur'an gitu ya. Jadi kita mengikuti yang dilakukan oleh Nabi, berarti kita lunasi dulu hutangnya, kalau ada wasiat baru wasiat. Nah, karena kita semua manusia di dunia ini, khususnya di Indonesia, ya, di negara netizen plus 62 gitu, plus 62 gitu ya, berarti negara Indonesia. Nah, ini Mbak Reva Beauty, terima kasih, Assalamualaikum. Semuanya pasti punya hutang. Gitu ya. Minimal hutangnya adalah hutang kantor atau hutang KPR. Minimal itu, minimal. Karena semua orang kalau beli rumah, kayaknya jarang yang bisa beli tunai gitu. Biasanya KPR. Atau kalau di kantor ada cicilan-cicilan, biasanya mereka ngambil cicilan dari kantor. Bagi yang bekerja. Bagi yang punya cicilan lain, misalnya cicilan kompor, panci, dan sebagainya, itu ibu-ibu itu biasanya suka begitu ya, Umi ya. Cicilan-cicilan kecil-kecil, tapi banyak. Pastikan bahwa hutangnya itu lunas dulu gitu. Nah, untuk bisa memastikan bahwa suami-suami itu punya hutang apa enggak, ibu-ibu harus tanya sama suaminya. Ini kita bicara sebelum meninggal ya. Ini fase sebelum meninggal. Jadi para wanita atau suami duduk bareng, mumpung ini nanti bulan puasa Ramadan, kita kan nanti akan bertemu di dua kesempatan, yaitu kesempatan berbuka dan kesempatan sahur. Nah, di dua kesempatan ini cerita dong kepada pasangannya masing-masing. Kira-kira ini aset kita berapa, liabilities kita berapa, aset kita berapa, hutang kita berapa. Kalau punya hutang, hutangnya di mana aja. Jadi istrinya wajib tahu. Kadang-kadang ada suami yang berhutang, istrinya nggak tahu karena hutangnya bukan di bank, hutangnya sama teman gitu loh. Hutang dagang sama teman supaya cepat dapat uangnya, nanti jaminannya sertifikat rumah. Begitu suaminya meninggal, temannya datang ke rumah, nagih ke istrinya nggak tahu, so, rumahnya disita. Nah, kayak gitu kan repot ya kawan-kawan semuanya. Jadi kita bicara mengenai itu, supaya apa, nanti begitu meninggal, bila mana yang meninggal duluan adalah suaminya, istrinya tahu bahwa suaminya punya hutang, dan hutangnya itu ada namanya cover aset yang cukup gitu loh. Nah, aset itu kan bisa nanti aset yang berhubungan dengan aset fixed asset, paper asset, atau ya aset-aset yang lain gitu ya. Nah, seperti hak cipta dan lain sebagainya. Itu sebabnya kita harus tahu gitu. Nah, setelah itu kemudian begitu fase meninggal, nah ini kita bicara di Qur'annya. Tadi Umi sudah sebutkan angka 1/4 dan 1/8. Tapi mau sampaikan secara detail gitu ya. Di Quran surat An-Nisa ayat 12. Artinya bahwa para istri itu memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jadi di sini redaksinya para istri. Berarti para istri itu berarti istri bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Karena para istri gitu ya. Berarti jamak. Memperoleh 1/4 kalau nggak punya anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8, 1/4 dan 1/8 ya. Oke, dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jadi di Quran surat An-Nisa itu menjelaskan wasiat dulu baru hutang. Tetapi praktiknya Nabi Muhammad SAW melakukannya hutang dulu baru wasiat gitu. Karena hutang ini selalu menjadi sentral daripada kehidupan manusia gitu. Kalau wasiat jarang orang yang berwasiat, jarang banget gitu. Kalaupun ada tidak banyak gitu ya. Kemudian tadi Abi juga cerita mengenai bahwa pembagiannya ada 1/4 dan 1/8. Jadi jangan sampai ada asumsi kalau kita menikah dengan orang kaya, orang tajir, crazy rich gitu ya. Crazy rich Bintaro, crazy rich Medan, crazy rich Malang dan sebagainya. Bukan berarti kalau dia meninggal istrinya dapat semuanya gitu. Enggak. Itu salah gitu ya. Jangan sampai begitu. Jangan sampai nanti ada janda-janda kemudian mendekati para duda kaya, para bapak-bapak kaya, bos-bos kaya gitu, kemudian dia menikah dengan harapan kalau dia meninggal dia dapat semuanya. Enggak, karena dia hanya dapat 1/4 dan 1/8. Dan ini ternyata Allah sudah memberikan bagian yang lebih kecil daripada anak-anaknya dan lebih kecil juga dari mertuanya. Jadi mertuanya dengan istri itu lebih besar mertua loh. Ibu-ibu semuanya, bapak-bapak dan para pemirsa semuanya. Jadi jangan sampai nanti ada namanya keluh kesah, kenapa saya mendampingi suami dari mulai 0 sampai menjadi crazy rich ini, dia kok hanya memberikan kepada saya jatahnya cuma 1/4 kalau nggak punya anak, atau 1/8 kalau punya anak. Kenapa 1/8 gitu? Sisanya mana gitu? Nanti Abi kasih solusi, ngambil sisanya itu dapat solusi dari mana gitu, supaya menggenapkan angkanya menjadi satu bagian. Kan kalau 1/8 kan kurang 7/8. Kita akan cari solusinya supaya yang 7/8 kita ambilkan dari bagian yang lain. Nah, kemudian tadi Abi bicara mengenai haram makan harta anak yatim. Sudah Umi sebutkan tadi bahwa yang namanya anak yatim itu anak kita sendiri gitu ya. Yang masih kecil-kecil ya, kalau sudah akil balik dia bukan anak yatim. Jadi istri jadi gini, solusinya begini.
Kalau anaknya masih kecil-kecil ya, harta itu tetap dibagi ya. Kita bikin namanya kertas gitu, atau bikin namanya perjanjian gitu ya, di atas kertas gitu ya, atau di media yang lainnya, menyatakan bahwa dengan meninggalnya suami, ahli warisnya ada sekian, misalnya satu istri, dua anak, dan dua mertua. Oke, yang mana mertua atau orang tua almarhum akan mendapat bagian, gitu ya. Tadi disebutkan oleh Umi 1/6 masing-masing, istri 1/8, sisanya dibagi ke anak dua. Kalau anak duanya laki-laki dan perempuan, nanti ada pembagiannya, anak laki-laki itu mewakili dua, anak perempuan mewakili satu. Oke, tulis semuanya pembagiannya. Jadi yang namanya bagi waris itu seperti itu. Jadi ditulis di sebuah kertas, ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait. Kalau anaknya sudah bisa tanda tangan, dia akan menandatangani. Kalau tidak, diwakilkan ke ibunya. Dan nanti dalam hal ini yang namanya pembagian sudah selesai. Biasanya pembagian itu dilakukan setelah minimal mungkin begitu dimakamkan, malamnya kumpul untuk tahlilan atau untuk berkumpul keluarga kalau mereka bukan penganut tahlilan, atau paling lama biasanya 7 hari atau 40 hari. Biasanya begitu. Nah, lebih dari itu akan menimbulkan keruwetan, karena banyak sekali yang datang ke kita itu konsultasi, itu warisannya belum dibagi-bagi sampai sudah 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai ada yang meninggal ahli warisnya. Nah, kalau sudah ada yang meninggal kan jadinya kan akan repot lagi, kita meriset ulang kembali. Nah, jadi kalau nanti ada kebutuhan-kebutuhan untuk anak-anak gitu, misalnya anak-anak itu dapat jatah kalau dirupiahkan, misalnya masing-masing anak, ini anggap saja anaknya laki-laki semua ya, anaknya 2 laki-laki semua, masing-masing anak jatahnya misalnya 500 juta, 500 juta, misalnya gitu ya, contohnya ya, 500 juta, 500 juta, gitu ya, karena ini crazy rich ya, atau 5 miliar, 5 miliar. Nah, ini ibunya kan bikin sebuah catatan untuk pendidikan anak-anak, kesehatan, dan macam-macam, ditulis semuanya. Jadi biaya-biaya pendidikan semuanya itu bisa diambilkan dari uang itu. Nanti pada saat anaknya udah gede, ada namanya berita acara serah terima kepada anaknya yang sudah akil balik. Nah, kemarin waktu bapakmu meninggal, kamu masih usianya 10 tahun. Nah, karena kamu masih 10 tahun, semua harta-hartanya itu mama yang pegang. Ya, mama bukan di rekening mama. Tapi pembagian sudah jelas, kamu dapatnya 5 miliar. Kamu dapat 5 miliar, adikmu dapat 5 miliar. Nah, karena masa perjalanan kamu sekolah, kamu butuh biaya dan sebagainya untuk pendidikan kamu sampai kamu lulus, kamu ternyata menghabiskan uang 1 miliar, gitu ya. Nah, berarti uang yang 5 miliar ini mama potong ya, menjadi 4 miliar, karena mama ambilkan uang dari sini, dari jatah kamu itu. Nah, begitu caranya memberikan solusinya. Jadi hartanya itu tetap amanah dipegang oleh ibunya tidak memakan harta anak yatim, dan begitu anaknya sudah gede, gitu ya, terjadi transaksi setelah terima, pakai berita acara. Uang yang tadi 5 miliar, karena sisa untuk pendidikan terpotong 1 miliar, tinggal 4 miliar, diserahkan kepada rekening anaknya. Anaknya sudah punya rekening sendiri, bisa dalam bentuk deposito atau tabungan. Dari situlah perpindahan terjadi. Nah, seperti itu ya contohnya. Yang sederhana, kalau itu dalam bentuk asetnya dalam bentuk cash money gitu. Kalau dalam bentuk properti nanti beda lagi. Nah, sehingga dengan demikian, kita bisa namanya menghindari yang tadi itu, memakan harta anak yatim. Gitu. Kemudian yang kedua, kita menjadi seorang ibu atau seorang istri yang amanah, karena amanah fatona sidik tabli itu adalah sifat-sifat atau karakter yang dimiliki oleh Rasulullah, dan semuanya wajib mengikuti itu. Fatona, amanah, sidik tabli. Kalau kita belum mengikuti itu, ya kita bukan sebagai insan mulia, gitu. Bukan sebagai umat Islam yang dapat memberikan contoh yang baik, gitu ya. Nah, itu kalau kita sudah bisa amanah, gitu, mengikuti itu, insya Allah harta itu akan bisa sampai ke anak-anak. Karena harta itu pertanyaannya 2, sahabat-sahabat semuanya, dari mana datangnya dan kemana uang itu diberikan. Kalau dua-duanya dalam kondisi halal, thayyib, dan berkah, insya Allah aman. Tapi kalau salah satu ada yang tidak halal gitu ya, ya itu nanti akan panjang pertanyaannya, akan menjadi bahan untuk penyiksaan di alam kubur nanti gitu ya. Nah, itu sebabnya kita mau supaya harta ini kita sampaikan. Di surat Al-An'am 152, Umi, tadi kamu bicara mengenai harta anak yatim, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai dia dewasa. Nah, jadi ini solusinya tadi itu. Janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga dia dewasa. Nah, karena dia masih belum dewasa, begitulah cara pemanfaatannya. Uangnya bisa dipakai, ibunya bikin laporan keuangan gitu ya.
laporan keuangan, apa saja yang telah dikeluarkan keuangannya dari 5 miliar tadi itu untuk biaya-biaya apa saja, termasuk nanti kalau anaknya sakit juga butuh biaya, ambil dari uang itu. Nah, sementara uangnya ada di tangan ibunya. Kemudian di surat Al-Isra ayat 34 disebutkan, janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai dia dewasa dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Nah, di surat Al-An'am 152 dan surat Al-Isra 34 itu berkaitan. Jadi yang pertama dengan cara yang lebih bermanfaat, kemudian yang kedua di Al-Isra dengan cara yang lebih baik sampai dia dewasa. Kata kuncinya sama-sama dewasa. Cuma di sini di Al-Isra itu ada kata-kata penuhi janjinya. Kalau sudah penuhi janjinya berarti ada sifat amanah di situ. Nah, seorang ibu wajib melakukan itu. Jadi dia memang menguasai sementara. Menguasai sementara betul. Tetapi pada saatnya terjadi serah terima. Karena apa? Sebagai seorang yang amanah, pada saat anaknya masih kecil-kecil, uang itu belum bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah selesai masa akil balik, selesai masa pendidikan sebagainya, terjadi serah terima kepada anak-anaknya. Dan itu juga ada berita acaranya supaya tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Begitu yang bisa disampaikan. Terima kasih Mbak Oop. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam sejahtera. Sehat selalu, salam buat keluarga. Ya Umi, silakan Umi. Itu tadi yang bisa disampaikan, mungkin terlalu panjang ya. Ya, di dasarnya itu semua, maka ya tadi bukan dikuasai gitu. Artinya memang ketika anak-anak masih kecil ya kita berikan sesuai kemanfaatannya ya Abi ya gitu. Nah, Ya. ada juga yang bertanya nih Abi, Japri ke Umi. Nah, ini tentang hibah. Nah, artinya bertanya ibu ini, Bu Yanti, hibah itu tidak akan berganti jadi ahli waris ya Bu. Misal dari semua harta kita hibahkan ke semua anak itu nggak apa-apa ya gitu. Gimana Abi? Jadi begini kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat couplepreneur syariah dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bisa membedakan antara arti kata hibah, waris, dan wasiat. Nah, nanti penjelasannya bisa dilihat di IG Abi, karena Abi pernah sedikit membahas itu pada saat membahas tentang wasiat. Nanti bisa dilihat ya di IG-nya Abi, nanti di situ ada, atau di YouTube-nya Abi. Jadi begini, sahabat-sahabat semuanya, pada saat masih hidup, gitu ya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk perpindahan harta. Perpindahan harta itu kan berbagai macam cara. Salah satunya bisa dengan hibah. Kalau sudah kematian itu bisa dengan wasiat atau waris. Kalau masih hidup namanya hibah. Perpindahan harta itu namanya hibah. Atau orang bilang sedekah gitu, atau pemberian. Yang kedua, kalau sudah meninggal namanya ada dua. Ada namanya wasiat atau ada namanya waris gitu ya. Kalau hibah, kita fokus ke hibah ya, supaya nanti tidak terlalu berpanjang lebar dan tidak membingungkan. Yang namanya hibah itu bisa diberikan kepada siapa saja. Baik itu ahli waris maupun bukan ahli waris. Hanya saja yang namanya hibah itu ada namanya unsur keadilan. Misalnya nih contoh ya. Ini ibu-ibu atau bapak-bapak yang mendengarkan ini, kita punya anak misalnya 2 gitu ya. Saya sengaja sebut 2 supaya kita itu mengikuti keluarga berencana gitu ya. Kalau 3, 4 nanti kebanyakan gitu ya. 2 aja lah gitu. 2, misalnya laki-laki dan perempuan supaya adil. Pada saat anak laki-laki ini menikah, anggap saja yang menikah duluan adalah perempuan, karena biasanya perempuan lebih dulu dilamar gitu ya, ketimbang laki-laki yang masih sering banyak fokus ke pekerjaan, memburu karir, sehingga dia membujangnya agak sedikit lama. Katakanlah yang menikah duluan adalah wanita. Kemarin Nabi diundang pernikahan wanita, anaknya teman jemaah di Pondok Mutiara. Itu yang menikah anaknya perempuan dulu, gitu ya. Nah, kalau yang menikah perempuan, kemudian bapaknya memberikan hibah. Karena anakku menikah, aku hibahkan sebuah rumah dan mobil. Supaya nanti kalau kamu menikah, kamu jadi enak hidupnya. Nggak perlu lagi mulai dari nol. Karena bapak ini kan crazy rich gitu ya. Karena crazy rich itu jadi nggak perlu bingung. Kamu saya berikan rumah seharga 5 miliar, mobil seharga 2 miliar gitu ya. Ini buat kamu. Nah, pertanyaannya, anak keduanya itu yang namanya si laki-laki ini, bedanya jauh banget. Bedanya hampir 10 tahun. Jadi pada saat yang pertama menikah, yang kedua ini masih sekolah. Sekolahnya mungkin baru SMP gitu ya. Nah, baru SMP. Artinya kan secara keadilan, nanti bapaknya harus juga melakukan hal yang sama begitu anaknya yang kedua ini menikah gitu ya, gitu. Yang masih SMP ini menikah, dia harus juga mendapatkan harta yang sama senilai itu.
Jadi senilai rumahnya sekian, 5 miliar, mobilnya 2 miliar. Misalnya seperti itu. Jangan sampai terjadi ketidakadilan. Yang kedua, yang namanya hibah, perlu ditekankan kalau kepada ahli waris ya, tolong diberikan beserta surat-suratnya ya. Beserta surat-suratnya. Jangan sampai nanti hibah itu tanpa surat, tanpa namanya perpindahan hak milik yang ditandatangani atau dibawa ke notaris. Sebaiknya ada notarisnya, ada perpindahan sertifikat atau kepemilikan. Jangan hanya ngomong pindah atau hibah, tapi ngomong aja. Karena nanti begitu dia meninggal, itu bukan nanti hibah, menjadi namanya waris. Gitu. Kalau udah waris, berarti pembagiannya mengikuti faraid. Yang ketiga, yang namanya hibah itu bisa dicabut kembali manakala terjadi beberapa hal yang tidak sesuai dengan keinginan para pemberi hibah. Misalnya ayahnya memberikan hibah tadi itu rumah sama mobil, tapi anaknya kemudian durhaka, anaknya kemudian tidak berbuat baik kepada orang tuanya, anaknya kemudian tidak amanah karena dia diserai perusahaan, ternyata perusahaannya dikorupsi sama dia dan sebagainya. Dia bisa menarik kembali itu. Selama dia masih hidup, dia bisa menarik kembali hibahnya. Makanya kalau hibah itu dibawa dalam bentuk sebuah perjanjian yang tertulis, ada dasar hukumnya, nanti kita bisa bikin klausulnya, bila mana ada sesuatu yang tidak membuat kita itu kecewa dan sebagainya, hibah itu akan dimiliki selamanya. Tapi kalau ada perbuatan-perbuatan yang mengecewakan orang tuanya, si pemberi hibah, orang tuanya dapat mengambil kembali hibah itu. Gitu. Nah itu jadi enak gitu, pertanggungjawabannya di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau hibahnya kepada bukan ahli waris, itu ada juga ada batasannya, jadi nggak bisa semuanya sepertiga ya gitu. Mengikuti juga wasiat gitu. Jadi nggak bisa semuanya gitu, karena ada haknya ahli waris gitu. Jangan sampai nanti ada orang yang karena dia memiliki anak yang tidak baik gitu, anak saja durhaka, kemudian dia beriktikad semuanya dihibahkan gitu kepada orang lain, kepada bukan ahli warisnya, supaya nanti kalau dia meninggal hartanya yang diberikan kepada anaknya cuma sedikit. Karena anaknya anak durhaka semua gitu ya, anak durhaka. Jadi dia bikin skenario seperti itulah. Itu dilarang karena itulah Islam membatasi sebaiknya tidak lebih sepertiga, mengikuti wasiat. Kalau semua diberikan nanti ada jatah-jatah yang tidak diberikan kepada ahli warisnya, itu mendolimi karena nanti masih ada ahli warisnya, baik istri-istrinya, baik itu anak-anaknya maupun mungkin orang tua kandungnya. Kalau dia anaknya perempuan berarti ada mungkin saudara kandung daripada almarhum atau almarhumah yang harus diberikan karena tidak ada asobahnya. Jadi kalau kita bicara hibah memang agak sedikit perlu pembahasan yang lebih detail ya kawan-kawan semuanya. Tapi yang pasti ini salah satu solusi. Solusi juga kenapa hibah? Ada orang yang berbeda agama antara orang tua dengan anak. Ini salah satu solusi karena tidak bisa diberikan warisan. Jadi dia bisa memberikannya hibah. Ya, oke ya. Jadi ini salah satu solusi bagaimana orang itu memberikan hibah. Kalau waris sudah nggak mungkin, karena Islam melarang menerima dan memberi waris kepada selain agama Islam, gitu loh. Jadi kita tidak boleh menerima waris dari orang non-Muslim, kita juga tidak boleh memberi kepada orang non-Muslim. Nah kalau dalam kenyataan keluarga kita ini adalah keluarga Bhinneka Tunggal Ika, keluarga gaduh-gaduh, nah nggak bisa. Akhirnya apa? Kita berikan solusi dengan cara hibah. Yang kedua, kita berikan hibah ini bila mana kita tahu bahwa anaknya meninggal duluan. Kita ini orang tua. Ternyata yang meninggal duluan itu anaknya. Sementara anaknya ini sudah berkeluarga, punya anak juga. Berarti kita punya cucu ya. Nah, karena dia meninggal duluan, anak kita, berarti anak kita yang memberikan waris kepada kita. Oke ya. Karena anak kita yang memberi waris kepada kita, begitu kita nanti meninggal kemudian, kita nggak bisa kasih waris kepada cucu. Karena kita nggak bisa kasih waris kepada cucu, nanti solusinya pakai hibah. Gitu. Supaya apa? Supaya nanti anak-anak itu dapat bagian juga gitu, yang cucu-cucu tadi itu. Karena secara faraid cucu nggak dapat gitu loh, gitu maksudnya ya, nggak dapat karena seharusnya orang tuanya mendapatkan dari anaknya, tapi karena anaknya meninggal duluan, itu disebutkan solusi pakai namanya hibah. Nah ini beberapa hal yang bisa kita bantu gitu supaya kawan-kawan jadi paham dan tidak salah arah gitu ya. Memang ini beberapa kondisi-kondisi yang kalau kita belajar, kita mau membuat sebuah perencanaan di depan, kita jadi lebih enak gitu. Itu sebabnya kami membantu semuanya membuat perencanaannya, supaya apa nanti kalau bila mana ada kendala-kendala, kita sudah tahu, karena rencana sudah dibikin. Kalau ada kendala, kita kasih namanya plan A, plan B, plan C, dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab semuanya, terutama kepada sang penanya, dan yang menonton baik acara langsung maupun acara tundanya. Demikian Umi. Ya,
keren, luar biasa ya pertanyaannya. Nah, mungkin nanti akan kita bahas lebih detail ke episode berikutnya ya, Bi, karena memang kita berfokus kepada waris yang dikuasai oleh istri. Nah, ini Qadarullah Umi punya dua contoh ya, Bi. Ternyata judul ini bisa juga dipakai untuk para suami loh, Bi. Iya, iya. Para suami itu menguasai harta istri karena dari dua case yang sedang Umi tangani sekarang, yang pertama adalah satu case di mana suami meninggal. Suami meninggal, anak masih kecil-kecil ya kan. Nah, alhamdulillah si istri mendapatkan harta waris dari aset ya. Yang pertama dari aset, yang kedua karena suaminya bekerja dapat juga dari santunan duka dari tempat bekerja ya. Yang ketiga karena mereka adalah benar-benar menyiapkan keuangannya di syariah, mereka juga ada deposito bank syariah. Nah, ada tabungan syariah, juga ada insurans syariah, di mana semua ini cair kan, Bi. Nah, terutama yang insurans syariah, cair duluan, karena kan yang untuk deposito dan ini kan cairnya belakangan, karena menunggu proses. Nah, karena sudah cair, ternyata ada hubungan tidak baik dengan keluarga gitu ya, terutama mertua. Nah, karena terjadi hubungan tidak baik dengan keluarga atau mertua, otomatis tidak segera dibagi kepada mertua gitu. Merasa tadi bahwa ini semua hak saya, padahal kalau di total ya mungkin bisa berapa miliar gitu. Nah dari kasus ini kita belajar bahwa walaupun suami sudah tidak ada, ataupun mungkin hubungan kita dengan mertua itu tidak baik, tapi jangan sampai menghilangkan haknya orang lain, terutama mertua. Ya, misalnya sekarang sudah meninggal suami, diberikanlah kepada mertua yang masing-masing, ibu seperenam, bapak mertua seperenam. Nanti masalah nanti Umi yakin kalau nanti diberikan ke mereka, itu pasti juga akan dikembalikan ke para cucu. Ya, tapi masalahnya tidak ada kesadaran. Nah, dari yang ini wanita, dan tidak ada kesadaran juga mungkin dari pihak mertua untuk komunikasi begitu ya, Bia, sehingga ya akhirnya terjadilah perpindahan harta sekarang di mana si istri ingin menikah lagi. Nah, ini menarik ya, karena perpindahan harta tadi yang harusnya menjadi hak anaknya itu nanti akan tergantikan oleh suami barunya. Iya. Ya, ini kasus yang sangat menarik. Yang ini fakta dan memang sering terjadi di lapangan. Maka dari itu berikanlah. Jangan sampai kita mengambil bukan hak kita. Masalah nanti istilahnya mau diberikan lagi, dihibahkan ke cucunya ya, itu kan yang penting kita memberikan dulu, jangan potong kompas. Jangan merasa bahwa pasti akan nanti dikasih ke anakku. Nggak boleh seperti itu. Kita juga tidak tahu keadaan mertua kita kan, seperti itu. Nah, ini fatal karena pendistribusian asetnya jadi tidak lancar, sehingga ketika menikah lagi pastinya dengan harta yang banyak dari almarhum suami, si suami baru ini kan akan menikmati ya, Bi, gitu. Nah, ini nggak boleh karena bukan haknya. Ya, tadi Allah sudah berfirman di Al-Quran tadi bahwa punishment-nya di An-Nisa 11-14 tadi itu adalah azab yang disegerakan dan neraka serta kekal di dalamnya. Maka nauzubillah min dalik ya, Bi, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, tugas kita adalah mengingatkan masalah mau dijalankan dan tidak dijalankan itu kan urusan orangnya ya, Bi, ya, gitu. Kita tinggal mendoakan. Nah, yang kedua kasusnya yang tadi saya bilang, Bi, judulnya ini bisa loh, karena kemarin dirubah menjadi suami, karena kemarin ada yang konsultasi, Bi. Nah, ini kebetulan orang Sulawesi Selatan, di mana kalau kita mau melamar wanita itu ada memberikan uang panai ya, Bi. Nah, si bapak istri meninggal 2017, mempunyai anak 10, 2 laki-laki, 8 perempuan. Nah, ketika istri meninggal, sampai sekarang belum bagi waris, tiba-tiba si bapak menikah lagi dan memberikan hartanya, uang panai itu kepada istri baru. Ya, jadinya ribut 10 anak ini. Dan satu anak kemarin meninggal dunia di 2022 kemarin.
Jadi sekarang tinggal bersembilan. Nah, ini konsultasi kemarin ke Umi supaya diberikan solusi yang terbaik gitu. Karena memang itu tadi, baik laki atau perempuan ketika tidak paham hukum waris, ketika salah satu pasangan meninggal, itulah yang ditakutkan, Bi. Ya, menikah lagi tapi belum bagi waris sehingga distribusinya asetnya itu tidak lari ke ahli waris tapi lari ke yang bukan ahli waris. Nah, ini lebih fatal lagi, akhirnya cekcok, bertengkar, keluarga jadi ribut sehingga ya pastinya kalau sudah masalah harta ini tidak mengenal saudara, tidak mengenal teman ya, Bi, bahkan tidak mengenal adanya orang tua. Sangat disayangkan dan mudah-mudahan ini kita mengingatkan diri kita ya, Bi, masing-masing ya, di keluarga kita sendiri. Mudah-mudahan itu tidak terjadi dan buat semuanya sahabat-sahabat yang ada di sini dan semua masyarakat ketika kita paham ilmu faraid, ketika istri tidak menguasai harta suami, ketika suami tidak menguasai harta istri, begitu sebaliknya, nah akan tercipta tentram damai gitu ya, Bi. Termasuk tadi salah satu solusinya adalah dengan hibah. Itu sih. Ya. Itu Jadi kasus sahabat-sahabat ya. sahabat-sahabat kamu dimanapun Anda berada, cukup menarik ya. Tadi ada contoh kasus yang diberikan oleh Umi dari sisi pria dan dari sisi wanita, dari sisi suami dan dari sisi istri. Jadi habis simpulkan begini ya, karena kita sudah mendekati pukul 9, sekarang di pukul 9 ya. Kita udah di sesi endingnya, sesi bagian paling akhir. Jadi Abi mau memberikan sebuah konklusi bahwa namanya warisan itu terbagi atau terdistribusi atau berpindah kepemilikan karena dua sebab ya, hubungan nasab, hubungan darah, sama hubungan perkawinan. Ya, hubungan perkawinan dan hubungan nasab. Kalau hubungan perkawinan sudah pasti antara suami dan istri, sudah pasti gitu ya. Kalau hubungan nasab atau hubungan darah itu adalah keluarga inti kalau Abi bilang, atau keluarga batih kalau kita pernah belajar ilmu sosiologi. Keluarga batih itu siapa? Ya ayah, ibu, anak, dan orang tua masing-masing, orang tua suami, orang tua istri. Nah, itu yang menjadi patokan di awal gitu. Akan nanti berkelanjutan kalau bila mana pasangan ini nggak punya anak. Akan lagi berkelanjutan bila mana pasangannya ini hanya anak perempuan, baik 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau ada anak laki-lakinya semuanya beres, selesai gitu. Selesai udah. Gitu. Yang akan menjadi kerepotan kalau nggak punya anak sama sekali atau anaknya perempuan. Jadi bagi siapapun yang menonton di sini yang punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki atau tidak punya anak sama sekali dari perkawinan Anda gitu ya. Baik itu perkawinan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau Anda menikahnya itu tidak satu kali gitu ya. Jadi Anda harus siap berbagi dengan orang lain. Siapa yang Anda bagi adalah saudara kandung Anda, saudara kandung yang meninggal. Kalau yang meninggal suami ya saudara kandung yang meninggal suami, kalau yang meninggal istri ya saudara kandung istri gitu ya. Jadi kita sama ipar juga harus baik gitu. Nah, tadi diceritakan sama Umi kasus yang pertama, kasus yang kedua itu adalah kasus yang pertama tadi bagaimana suami meninggal kemudian mertuanya nggak dapat atau orang tua suami nggak dapat gitu. Nah, ini kan menyalahi hukum faraid gitu ya. Itu pertama. Sebenarnya warisan ini itu ijabari, itu salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan silaturahim. Dengan adanya warisan tadi itu di dalam buku disebutkan warisan itu adalah rezeki dari Allah, rezeki yang tiba-tiba, rezeki yang tidak perlu diusahakan, karena semua orang yang berhubungan dengan nasab itu pasti akan dapat yang namanya ahli waris. Jadi kita nggak usah berusaha pasti dapat gitu. Itu adalah rezeki yang tiba-tiba lah. Tapi besar kecilnya tergantung dari kondisi masing-masing keluarga. Jadi orang tua ini akan dapat gitu. Nah, akan dapat masing-masing 1/6. Kalau ada 2 yang hidup berarti 1/6 plus 1/6. Jadi istri wajib memberikan karena untuk menyambung silaturahim. Kalau nanti kemudian setelah diberikan dikembalikan lagi kepada kita untuk hibah kepada anak-anak kita atau cucu-cucunya beliau, ya itu alhamdulillah. Itu yang pertama, wajib. Karena begini ya, mohon maaf, sering terjadi modus-modus para anak-anak muda atau orang-orang menikah dengan janda atau duda kaya untuk mengambil kekayaannya itu, untuk mengambil yang namanya hartanya itu, karena hartanya itu masih miliknya orang banyak gitu ya. Kalau dalam hal ini kita bicaranya kongsi ya, kongsi itu kan berarti kepemilikan waris tapi dari banyak orang gitu. Ini belum dibagi-bagi, itu kongsi gitu ya. Karena ini masih banyak hartanya, harta kongsi, harta milik bersama. Jadi orang ini datang untuk menikah, itu baik laki-laki atau perempuan, untuk mengambil harta ini gitu loh.
Nah, ini bisa saja terjadi, sehingga dengan demikian Anda akan kehilangan banyak sekali. Anda sudah kehilangan pasangan Anda mendapat pasangan baru yang ternyata pasangan baru itu tidak tulus cintanya. Yang kedua, kasus tadi itu yang berhubungan dengan teman Umi yang mana yang meninggal istrinya, gitu ya. Kalau yang meninggal istrinya, jatahnya suami adalah seperempat, gitu ya. Kalau punya anak, setengah kalau nggak punya anak. Sementara kalau yang meninggal suami, istri dapat seperempat kalau nggak punya anak, seperlapan dan kalau punya anak. Jadi laki-laki kalau nggak punya anak, kalau perkawinan nggak punya anak, laki-laki setengah, wanita seperempat. Setengah dengan seperempat kan 2 kali bagian kan. Karena hukumnya selalu laki-laki 2 kali bagian dari perempuan. Tapi kalau punya anak, suami dapat seperempat, istri dapat seperlapan. Seperempat dengan seperlapan kan juga dua bagian. Nah, itu hukumnya ya. Nah, jadi suami hanya dapat jatah seperempat karena dia masih punya anak, gitu loh. Masih punya anak, dia nggak bisa mendapatkan 3/4-nya karena nanti dibagi kepada anak-anaknya dan dibagi kepada mertuanya dia, gitu. Jadi jatahnya dia seperempat. Tapi kalau dia itu nggak punya anak, dia setengah, gitu ya. Nah, itu penting supaya apa? Supaya kita jadi paham pembagiannya secara sederhana. Jadi kawan-kawan nggak usah bingung karena di Play Store atau di Apple Store itu semua ada aplikasinya. Kawan-kawan bisa coba masukin gitu ya. Dengan beberapa kasus kalau yang meninggal saya duluan, sementara saya punya istri atau saya punya suami dengan anak sekian, laki-laki atau perempuan dengan kondisi orang tua masih hidup atau orang tua sudah meninggal, nanti ada semua jawabannya. Hutangnya berapa, asetnya berapa, nanti kelihatan semua nanti pembagiannya. Coba Anda buka-buka aplikasinya, Anda download, Anda coba masukin angkanya. Nanti setelah Anda masukin angkanya, Anda bisa print, Anda bisa screenshot, tunjukkan sama pasangan Anda, sama anak-anak Anda, ini loh skemanya warisan kalau terjadi meninggal antara papa dan mama. Kalau papa yang meninggal, begini pembagiannya. Kalau yang meninggal mama, begini pembagiannya. Udah selesai. Jadi anak-anak punya pegangannya. Gitu ya. Itu salah satu contoh untuk di awal. Tapi Abi mau kasih solusi lagi, Umi. Ini sudah di sesi akhir, karena kita konsultan keuangan. Tadi Umi sebutkan tadi ada kata-kata insurance, tapi jadi teringat bahwa salah satu solusi yang tepat untuk memberikan nilai tambah atau added value dari pembagian harta warisan secara foroid, di mana istri dapatnya 1/8, maka kita bisa menambahkan 7/8-nya dengan dari santunan insurance. Kita ambil 7/8-nya dari sana. Misalnya dia hanya dapat 1 miliar, sementara 7/8 itu nilainya adalah 10 miliar. 7/8 itu nilai 10 miliar, jadi dia hanya dapat 1 miliar. 1/8 1 miliar. Makanya dia harus memberikan, dia harus bikin namanya santunan senilai tadi itu kekurangannya 7/8. Katakanlah kekurangannya adalah 10 miliar. Dia bikin, nanti begitu suaminya meninggal, hartanya yang dibagi secara foroid adalah yang tadi itu. 1/8 tadi itu. Tetapi yang namanya santunan dari insurans itu tidak berlaku hukum foroid, ya, tidak berlaku hukum foroid. Jadi itu bisa dibagi berdasarkan kesepakatan di awal. Kalau istrinya dapat sekian, anak dapat sekian, mengikuti itu. Nah, itulah salah satu kelebihannya. Itu salah satu solusi yang kita tawarkan. Jadi para wanita, para ibu tidak perlu berkecil hati, para wanita, para istri tidak perlu berkecil hati. Jadi kalau ada bapaknya bikin santunan untuk kematian atau untuk insurannya, jangan dihalang-halangi. Itu semua buat ibu, karena bapaknya tahu bahwa jatahnya ibu cuma 1/8, dia mau melengkapinya dari sisi itu, gitu ya. Dan seringkali kita itu di lapangan itu malah yang menolak untuk dibuatkan santunan itu malah ibu-ibu gitu, iri sekali gitu kalau suaminya nggak punya santunan, ya Umi ya. Nah, itulah salah satu solusi yang bisa kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan ini edu series pembelajaran selama 1 jam ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Dan bila mana ada pertanyaan, nanti bisa kontak-kontakan ya, tiktokan sendiri sama kita berdua, Abi dan Umi. Mungkin Umi ada tambahan sebelum kita akhiri? Ya, bahwa memang harta suami dikuasai istri atau harta istri dikuasai suami ini ya sering terjadi ya Bi, dan ini fakta, dan ini tidak bisa kita tidak bisa kita hindari karena semua orang pasti meninggal. Maka dari itu kita wajib mempunyai ilmu. Yang pertama, yang kedua juga para istri, yuk wajibkan para suami untuk mempunyai liquid asset yang tadi Abi jelaskan dalam bentuk uang pertanggungan. Jangan lagi merasa bahwa akan terkurangi jatahnya, misalnya jatah belanja, padahal itu sebenarnya bermanfaat buat kita nantinya. Karena tadi juga warisan tidak hanya berupa harta, tapi juga bisa berupa hutang. Kan hutang harus dibayar, karena kan
orang yang berhutang tidak bisa masuk surga ya Bi ya. Maka dari itu, yuk para wanita, mari bersama-sama kita ingatkan suami kita untuk mempunyai liquid asset tadi. Di samping, jadi aset fix juga ada, rumah, tanah, bangunan, disampingi dengan liquid asset gitu. Karena ini akan berdampingan gitu. Siapa tahu di dalam perjalanan, fix asset ini tidak bisa tiba-tiba suami meninggal, anak masih kecil, tiba-tiba kita nggak bisa jual rumah, karena jual rumah itu kan juga perlu waktu ya Bi ya, dan pembelinya juga kita harus tahu gitu kan, prosesnya juga ada jual beli, di situ juga ada uang yang harus dikeluarkan untuk ganti nama dan sebagainya. Nah kalau ada liquid asset dari insurans syariah ini kan nutupin biaya-biaya itu semua, dan bisa jadi biaya pendidikan anak semuanya juga dari situ, jadi sehingga asetnya aman, bisa kita berikan 100% pada saat nanti anak sudah besar. Itu sih artinya kita harus membuka mindset kita ya, kita harus mulai belajar, jangan malas belajar gitu, khususnya ibu-ibu, yuk terus belajar, karena belajar bisa di mana saja, bisa melalui YouTube, bisa melalui majelis taklim ya kan. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah, ini yang paling penting yang terjadi fenomena, nanti kan kita bahas. Fenomena sekarang orang lebih cenderung bercerai dibandingkan menunggu salah satu meninggal. Karena di perceraian itu kan ada namanya kompilasi hukum Islam yang dipakai dasarnya di Indonesia. Rata-rata karena di situ pembagiannya 50-50, betul ya Bi? Walaupun itu sebenarnya adalah penyimpangan daripada hukum waris sendiri itu. Artinya kalau kita sebagai muslim jangan pakai itu. Dan jangan bercerai. Karena kan bercerai itu istilahnya dilarang oleh agama juga, dan yang kedua itu istilahnya Allah membenci perceraian itu, dan itu akan membuat setan semakin menang ya, karena memang itu adalah pengaruh setan. Maka dari itu kejadian yang terbesar setelah perceraian itu adalah pembagian harta gonogini, yang dimana itu banyak sekali penyimpangannya Bi, karena istri merasa saya punya 50%, atau begitu juga sebaliknya, suami daripada aku nunggu istriku meninggal cuma dapat 1/4, aku lebih baik bercerai. Nah itu akhirnya mindset yang keliru itulah yang membuat banyaknya kasus-kasus di pengadilan agama itu terbesar itu setelah perceraian. Kalau perceraian selesai, tapi kalau perebut harta gonogini itu ribet banget ya, dan prosesnya panjang dan akhirnya memakan waktu, memakan harta dan semuanya. Maka dari itu mari kita saling bergandengan tangan, muhasabah diri, kita saling mengingatkan keluarga, mengingatkan suami, mengingatkan anak-anak untuk terus bersatu. Semoga kita dijauhkan dari godaan syaitan yang terkutuk, dan kita bisa memasuki bulan Ramadan ya Bi dengan ilmu warisan ini. Jangan merasa ini ilmu yang pamali untuk disampaikan, karena ini adalah ilmu wajib. Saya rasa ini hanya perkara mindset. Jangan sampai kita mengalami problem di kemudian hari karena kita tidak belajar. Terima kasih, itu aja Bi. Ya, terima kasih Umi. Jadi sahabat-sahabat Kapopreneur Syariah dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulannya bahwa Abi ingin memberikan beberapa guidelines atau tips-tips bagaimana kita merencanakan warisan dengan baik. Yang pertama, kita harus menentukan atau mengetahui berapa aset dan kewajiban kita, aset dan liabilities gitu ya. Liabilities berarti hutang-hutang atau kewajiban kita. Bapak dan Ibu duduk bersama, tentukan, tulis masing-masing, kalau perlu anak-anaknya juga tahu bahwa bapak dan ibunya itu punya aset di mana saja dan hutang di mana saja. Yang kedua, setelah mengetahui aset dan hutangnya, ibu-ibu sama bapak-bapak kumpul juga untuk membicarakan di mana surat-suratnya. Kalau Anda pegang suratnya, jadi aman gitu ya. Artinya terjadi perpisahan karena meninggal, surat-suratnya di tangan. Tapi kalau surat-suratnya di lembaga lain, di orang lain, dijelaskan di mana surat-surat itu, surat-surat berharganya. Apakah itu surat BPKB atau surat kepemilikan rumah, SHM atau AGB, itu harus dijelaskan gitu ya. Yang ketiga, Anda belajar ilmu faraid. Anda belajar ilmu faraid, dengan demikian Anda bisa bikin skema atau bikin perencanaan. Kira-kira kalau yang meninggal saya duluan, bagaimana pembagiannya? Kalau yang meninggal suami duluan, bagaimana pembagiannya? Kalau yang meninggal anak, bagaimana pembagiannya? Kalau yang meninggal orang tua atau mertua, bagaimana pembagiannya? Semuanya ada skenarionya. Dan itu tidak perlu susah untuk belajarnya, karena Anda bisa belajar melalui YouTube atau melalui aplikasi yang ada di HP masing-masing. Kalau ada kesulitan, bisa panggil kami gitu, atau bisa konsultasi ke kami. Yang keempat, Anda lakukan itu dengan kondisi yang fatona, amanah, sidik, tableh gitu ya.
lakukan itu semuanya karena Allah sudah berwasiat dan kita wajib melakukannya karena ilmu ini adalah demi masa depan anak-anak kita, generasi-generasi kita. Karena yang di lapangan yang kita dapat di Abikaromi, kalau ada orang yang mendapatkan hartanya melalui ilmu, melalui harta waris yang tidak baik gitu ya, dengan rebutan, dengan sikut sana sikut sini, dengan menguasai, insya Allah hidupnya tidak akan pernah tenang selamanya. Gitu, tidak akan pernah tenang selamanya. Orang yang paling tidak tenang hidupnya adalah orang yang hidupnya karena mengambil harta waris. Jangan sampai ibu-ibu mengambil harta waris dari anaknya yang masih yatim, yang masih kecil gitu ya. Jangan sampai bapak-bapak itu juga begitu. Nah, jadi jangan sampai kita juga yang selanjutnya dimanfaatkan oleh orang-orang lain yang menikah dengan kita hanya untuk mengambil hartanya. Demikian yang kita dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya kawan-kawan, sahabat-sahabat Kapal Penasaran dimanapun Anda berada. Dan selanjutnya lagi kami bila mana ada kebutuhan untuk meminta kami sebagai narasumber atau sebagai konsultan waris, kami siap untuk melakukannya dan Anda bisa menghubungi ke kami berdua, Abikaromi. Dan selebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangannya karena kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana biasa sebelum kita akhiri acara Kapal Syariah yang berjudul penyimpangan waris, yaitu istri menguasai harta almarhum suami, kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, sampai ketemu lagi. Terima kasih Umi semuanya. Semuanya sahabat-sahabat aku.